Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdia. Saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang manajemen operasional, tentang pengertian ruang lingkup, fungsi, tujuan, dan contoh manajemen operasional. Manajemen operasional adalah suatu bentuk pengelolaan terhadap suatu permasalahan di bidang produksi yang meliputi tenaga kerja, alat, mesin, bahan baku, barang atau produk apapun secara menyeluruh dan optimal untuk menghasilkan sebuah barang atau jasa yang pastinya dapat diperjualbelikan. Manajemen operasional juga dapat diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan mengenai kegiatan produksi dalam rangka penggunaan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa sehingga dapat mencapai sasaran yaitu tepat jumlah, tepat waktu, tepat mutu, serta alokasi biaya yang efektif dan efisien. Di dalam sistem manajemen operasional terdapat manajer operasional yang memiliki tanggung jawab dalam menghasilkan suatu barang atau jasa, mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan fungsi operasi dan sistem transformasi, mempertimbangkan serta memutuskan pengambilan keputusan dan fungsi operasi. Ciri-ciri manajemen operasional, yang pertama adanya sebuah kegiatan dalam proses transformasi, yang kedua adanya sebuah tujuan untuk menghasilkan sebuah barang atau jasa, yang ketiga adanya mekanisme yang mengatur suatu proses produksi barang atau jasa. Ruang lingkup manajemen operasional yang pertama, aspek perencanaan sistem produksi. Aspek ini bertujuan agar hasil produksi sesuai dengan harapan konsumen, mulai dari kualitas, harga, dan keuntungan. Yang kedua, aspek pengendalian produksi. Ini adalah aspek yang berhubungan dengan pengendalian rencana yang telah dibuat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan begitu, tujuan yang telah direncanakan bisa tercapai dengan baik dan hasilnya optimal. Yang ketiga, aspek sistem informasi produksi. Ini adalah aspek di mana informasi yang ada harus diterima dengan baik dan diolah secara tepat agar kegiatan produksi bisa berlangsung dengan efektif dan efisien. Yang keempat, aspek lingkungan. Aspek lingkungan berperan dalam memperhatikan kecenderungan dan perkembangan yang terjadi pada suatu lingkungan. Dengan begitu, tindakan yang diambil dapat memberikan manfaat dalam peningkatan produksi. Pada umumnya, ada 4 macam fungsi manajemen operasional, di antaranya ada fungsi proses. Hal ini bersifat teknis, di antaranya berupa metode yang dipakai dalam mengolah bahan. Yang kedua, pengorganisasian. Teknik dan metode kerja dengan fungsi ini, maka proses produksi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Fungsi perencanaan bahan. Ini termasuk penetapan kualitas dan kuantitas bahan. Yang keempat, fungsi pengawasan atau pengendalian terhadap penggunaan bahan untuk proses produksi. Tujuan manajemen operasional yang pertama untuk meningkatkan efektivitas dalam perusahaan atau productivity, yang kedua untuk mengurangi biaya dalam kegiatan perusahaan atau ekonomi, yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi dalam perusahaan atau efisien, yang keempat untuk meningkatkan kualitas perusahaan atau quality, yang kelima untuk mengurangi waktu proses produksi pada sebuah perusahaan atau reduce processing time. Contoh kegiatan manajemen operasional berdasarkan sektor barang dan jasa. Contoh kegiatan manajemen operasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, produk barang seperti pertanian, manufaktur, perkebunan, perikanan, pertambangan, konstruksi otomotif, perumahan, pabrik pembuatan produk barang, serta industri berat maupun ringan. Yang kedua, produk jasa, seperti pendidikan, hukum, perbankan, asuransi, kesehatan, layanan masyarakat, transportasi, perdagangan, hiburan, administrasi, real estate, jasa profesional, dan jasa perbaikan. Nah, di sini saya mengambil contoh kegiatan manajemen operasional produk barang, yaitu peluang usaha masker kain di tengah pandemi corona saat ini. Masker wajah sudah jadi komoditas yang langka di tengah pandemi corona saat ini. Kalaupun ada, harganya melambung tinggi beberapa kali lipat. Tidak heran di setiap apotik dan toko-toko kesehatan, masker dibatasi untuk mencegah masyarakat memborong dan menjual kembali dengan harga tinggi. Peluang bisnis masker berbahan kain yang menjadi alternatif di tengah kelangkaan masker seperti Sensi atau
95 ini cukup menjanjikan. Di beberapa sentra konveksi pun sudah banyak produsen beralih memproduksi masker kain karena permintaan yang cukup besar. Bisnis ini juga cocok buat kamu yang selama ini bekerja di sektor informal dan cukup terpukul karena kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan imbauan di rumah aja dalam rangka menekan angka penyebaran virus corona atau COVID-19. Aturan penggunaan masker kain. Nah, untuk penggunaan masker kain ini kita harus ada aturan dalam menggunakan untuk kondisi saat ini. Itu ada beberapa aturan yang harus diperhatikan saat kamu menggunakan masker kain di tengah situasi seperti sekarang ini. Misalnya, meski menggunakan masker kain, kamu tetap harus menghindari kontak secara langsung dengan orang yang terlihat sedang sakit, batuk atau demam. Kamu juga sebaiknya menutup hidung atau mulut dengan tangan atau tisu ketika bersin atau batuk, ketika sedang berdekatan dengan orang lain, dan tentunya rajin-rajin mencuci masker kain hingga bersih. Kata ahli soal masker kain. Salah satu influencer di bidang kesehatan, Dr. Tirta Mandira Hudi, menuturkan masker kain bisa digunakan masyarakat yang relatif efektif bisa mencegah laju penyebaran virus corona. Menurut dia, ketika masyarakat kesulitan mendapatkan masker medis N95, masker kain bisa menjadi alternatif ketimbang saat masyarakat keluar rumah tidak menggunakan masker sama sekali. Manfaat lain ketika masyarakat menggunakan masker kain, yakni masker medis bisa benar-benar digunakan oleh pekerja medis yang sedang menangani pasien corona. Nah, ada benarnya juga kan, ketimbang kita nggak sama sekali menggunakan masker ketika kita keluar dari rumah. Mending pakai masker kain sebagai alternatif. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.